Halo Clifoners, balik lagi di Quick Chat episode ketiga. Perkenalkan, nama gue Kaihan dari Clifonara 22. Dan gue Joses dari Clifonara 23. Jadi hari ini kita bakal battle nih antara kamera Nikon Dan kamera Canon. Dari gue dulu ya. Jadi kamera yang gue bawa sekarang ini adalah Nikon D3100. Dan gue Canon 4000D. Kalau gue, kameranya ini udah dipakai dari kelas 2 SMP. Dan masih dipakai sampai sekarang. Jadi kurang lebih udah 7 tahunan lah dipakai. Buset, dari zaman Majapahit ya bang. Iya. Itu shutter counter masih ada? Alhamdulillah masih ada. Jadi keren-keren. Kalau gue masih baru sih, baru dari semester 2 lalu jadi 1 tahun. Kalau yang gue suka sih, pertama karena ini DSLR, pasti gripnya ini enak, lebih gede, apalagi dibandingin sama mirrorless. Terus juga user interface-nya itu masih bagus gitu. Jadi walaupun ada stereotype kalau Nikon itu susah, menurut gua enggak, karena user interface itu masih ada animasi-animasi gambarnya yang bisa ngebantu kalian dalam nyeting kamera. Terus juga Nikon ini bagus nih buat foto landscape, bagus buat foto pemandangan ataupun hewan-hewan liar. Kalau dari gue sih, kalau secara general sih Canon emang dia ada keunggulan di warna ya. Dia warnanya true color dan bisa dibilang vibrant menurut gue. Dan kalau dari kamera gue sendiri, dia keunggulannya tuh karena dia vibrant warnanya, dia juga unggul di foto jarak dekat gitu. Dia jarak dekat hampir nggak pernah blur gitu. Jadi gue juga sering apa ya bilangnya, karena gue nggak ada makro, jadi gue kayak deketin dan dia masih bisa jelas gitu. Itu keunggulannya sih. Dan juga secara interface dia tombol-tombolnya juga dikit dan ringkas, dan interface digitalnya dia juga gampang dimengerti. Kalau dari gue itu wishlistnya adalah Nikon Z5. Kenapa? Pertama dia itu udah mirrorless. Terus dia juga udah sensornya itu udah full frame. Nah, Z5 ini juga dia udah pakai mount lensa yang terbaru nih, tapi walaupun dia pakai mount lensa yang terbaru, dia itu tetap masih bisa dipakein ke lensa lamanya Nikon. Jadi kalau misalnya koleksi kalian udah banyak, itu masih tetap bisa dipakai. Terus juga kan yang pastinya bakal Nikon Z5 ini bakal jadi upgrade yang banyak banget lah, yang jauh dari kamera gue yang sekarang ini. Keren juga nih Nikonnya, bisa kayak gitu yang baru. Iya. Kalau gue sih, gue masih belum ada wishlist apa-apa ya soal kamera. Tapi yang penting gue pengen beli yang lebih upgrade lah dari yang 4000D ini. Karena ini kan emang kamera untuk istilahnya friendly lah buat pemula kan. Jadi karena gue masih bukan karena gue udah jago, cuman ya lebih pengen upgrade aja lah gitu. Dan terkhususnya gue juga pengen beli lensa sih. Biar gue bisa foto jarak dekat lebih nyaman gitu, entah itu fix atau makro gitu. Itu aja sih. Kalau dari gue sih karena pengen beda aja sih, walaupun jadinya jarang ketemu sama pengguna Nikon, tapi kalau misalnya ketemu tuh rasanya seneng banget. Biar anti mainstream ya. Iya. Kalau gue sih ya Canon udah biasa lah ya. Cuman gue juga waktu itu karena ada kelas fotografi, gue pengen yang beli yang friendly aja gitu. Jadi gue beli yang Canon 4000D yang rekomendasi untuk pemula. Kalau dari gue sih jangan takut buat milih Nikon sebagai kamera pertama kalian, karena walaupun tadi ada stereotip kalau Nikon itu susah, menurut gue enggak, karena tadi kan dibantu sama user interface itu yang ada animasi-animasi buat ngebantu gambaran gitu, settingan kamera kalian. Terus juga ya itu masalah pembiasaan aja sih. Soalnya jujur aja, kalau misalnya gue dipinjemin kamera Canon ataupun Sony, gue juga masih sering bingung nih, ini cara nyetingnya gimana sih? Itu aja. Gue juga sependapat sih kalau soal rekomendasi untuk pemula ya kalian boleh beli apa aja lah gitu. Kalian kalau misalnya kalian pernah coba Nikon, cocoknya Nikon, Sony ya cocoknya Sony, ya kalian yang penting terbiasa yang mana aja gitu. Yang penting kalian bisa istilahnya apa ya, menggunakan kamera tersebut. Tapi kalau gue secara personal juga, gue juga menyarankan ini aja sih, Canon 4000D, karena dia tombolnya ringkas, interface-nya mudah dimengerti gitu, terus
gampang dioperasin lah gitu buat pemula. Jadi ini emang friendly banget buat kalian-kalian yang mau mencoba fotografi gitu. Oke, segitu aja dari kami. Terima kasih sudah menonton Klik Chat episode ketiga. Sampai jumpa di Klik Chat selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.